Apa qalqalah suro dan qalqalah kubro itu? Ketika qalqalah suro, maka hurufnya ini yang matinya asli, meskipun dia di tengah maupun meskipun dia di akhir. Nah, kapan ketika qalqalah kubro? Ketika dia hurufnya hidup, contoh yuladun misalkan nih, yuladun kemudian diwakafkan, maka dia termasuk qalqalah kubro karena di sini adalah sukun, maka qalqalah suro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El-Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas secara detail hukum bacaan apa saja sih yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga ini, baik dari sisi hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, dan sifatul hurufnya, di mana ayat ini berbunyi lam yalid wa lam yulad. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu dibaca seperti ini teman-teman, lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Jadi apa saja sih yang membedakan antara, saya contohkan yang pertama dengan contoh yang kedua, mari kita bahas satu persatu. Baik, yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu pada kata lam yalid. Nah, di sini ada mim sukun teman-teman bertemu dengan huruf ya. Ini dalam ilmu tajwid disebut dengan idhar syafawi. Ya, idhar syafawi yaitu dibaca jelas mim sukunnya. Syaratnya apa sih yang ketika hukum bacaan itu dibaca idhar syafawi? Nah, syaratnya nih, ketika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, ya, selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Jadi mim sukunnya itu dibaca jelas, lam yalid wa lam yulad, tidak boleh didengungkan, ya, tidak boleh, atau ditahan. Lam, nah itu tidak boleh, jadi harus dibaca jelas, lam yalid. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua pada kata yalid. Nah, ini yang keseringannya atau sering terjadi itu dalnya nih kurang pantulannya, lam yalid wa lam. Nah, lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu teman-teman. Dimana di sini kalau kita jabarkan, dal di sini memiliki hukum tajwid qalqalah suro. Kok pakai y, nggak apa-apa lah ya, qalqalah suro. Kenapa disebut dengan qalqalah suro? Nah, qalqalah suro itu syaratnya teman-teman yaitu ketika ada huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dan dal yang berharokat sukun atau huruf qalqalahnya mati. Matinya asli. Mati asli itu adalah dia berharokat sukun. Qaf sukun, ta sukun, ba sukun, jim sukun, dan dal sukun. Nah, itu termasuk dalam qalqalah suro. Lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Nah, dipantulkan, dikolkolahkan, dipantulkan teman-teman. Pantulannya seperti apa? Pantulannya itu dikembalikan ke makhrajnya. Makhrajnya dal itu di mana? Nah, makhrajnya itu di ujung lidah, ya, bertemu dengan gigi, bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Oke, ini bertemu dengan pangkal gigi seri atas, makhrajnya itu. Kemudian dia juga memiliki sifat teman-teman. Sifatnya apa? Sifatnya jahar. Jahar itu tertahan suaranya, ya, nafas tertahan, ya. Yang kedua syiddah, suara
juga tertahan, ya. Jadi nafas dan suara tertahan, kemudian dia memiliki sifat qalqalah. Nah, itu lam yalid, yalid. Nah, kemudian selanjutnya pada walam yulad, nih sama ya. Hukumnya adalah dengan izhar syafawi, ya. Izhar syafawi. Jadi dibaca jelas mim sukunnya. Kemudian yang selanjutnya yang paling sering ini yulad. Nah, biasanya keseringan yang terjadi itu ketika kita mengikuti nada dari syekh-syekh ini, kesalahan yang sering kita lakukan, nadanya itu tidak mengikuti hukum tajwidnya, tidak mengikuti bacaan Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya yang mengikuti nadanya. Itu keliru. Nah, yulad ini kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan mad tabi'i, ya. Mad tabi'i itu ketika ada alif diawali harokat fathah, atau ketika ada waw sukun diawali harokat dhammah, atau ketika ya sukun diawali harokat kasroh. Itu disebut dengan mad tabi'i. Cara bacanya yaitu dibaca panjang satu alif atau satu ayunan atau dua harokat. Seperti itu teman-teman. Yulad. Nah, paling gampangnya itu supaya stabil ditekan. Walam yulad, yulad bukan yulad. Nah, kalau dibikin flat kayak gitu, panjangnya ada kemungkinan berbeda meskipun dalam satu ayat. Jadi ditekan yulad, yulad. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu pada kata lad, yulad. Nah, di sini ada dal sukun. Apa tadi ketika kita ada dal sukun? Dal sukun berarti dibaca qalqalah. Surah, surah. Jadi qalqalah surah. Loh, ini kan ada di akhir ayat. Kenapa qalqalah surah kok bukan qalqalah kubra? Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi yang membedakan adalah kenapa qalqalah surah dan qalqalah kubra itu. Ketika qalqalah surah, maka hurufnya ini yang matinya asli meskipun dia di tengah maupun meskipun dia di akhir. Nah, kapan ketika qalqalah kubra? Ketika dia hurufnya hidup, contoh yuladun misalkan nih, yuladun kemudian diwakafkan, maka dia termasuk qalqalah kubra. Karena di sini adalah sukun, maka qalqalah surah. Nah, itu teman-teman yang perlu kita perhatikan pada surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memahami hukum apa saja sih yang terkandung dalam setiap ayat dalam Al-Quran. Dan jangan lupa share, subscribe, dan like video ini, dan komen jika ada yang ingin kita bahas di video-video selanjutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.